Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Nanda Ramawan. Saya dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang virus dengue atau sering kita kenal dengan DBD atau demam berdarah dengue. Oke, sebelum masuk ke penjelasan yang akan saya jelaskan, di sini izinkan saya untuk memberitahu dulu apa aja sih yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama, saya akan bahas pengertian dari penyakitnya. Yang kedua, saya akan bahas ciri dan karakteristik. Yang ketiga, struktur beserta fungsinya. Yang keempat, saya akan bahas penyebab dari penyakitnya. Yang kelima, saya akan bahas gejala. Yang keenam, saya akan bahas patofisiologi yang akan saya bacakan nanti. Yang ketujuh, saya akan membahas klasifikasi beserta jenis-jenis virusnya. Dan yang kedelapan adalah pencegahan dan pengobatannya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya dari yang pertama. Oke, jadi untuk pengertian virus dengue itu apa sih virus dengue? Nah, virus dengue adalah demam berdarah dengue adalah virus yang disebabkan oleh virus dengue, yang dimana virus dengue ini merupakan RNA beruntai tunggal dengan nama genus Flavivirus dan nama famili Flaviviridae. Nah, virus dengue ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Sehingga ketika nyamuk menggigit seseorang dan menginfeksi peredaran darah manusia, seseorang atau si penderita akan merasakan nyeri yang cukup hebat di sebagian tubuhnya. Nah, virus ini kalau tidak ditangani dengan baik itu akan dapat menyebabkan resiko kematian. Jadi, kalau terjangkit virus ini sebisa mungkin ditangani dengan baik supaya tidak beresiko kematian. Oke, yang kedua untuk cirinya. Jadi, virus dengue merupakan golongan B, arthropod borne virus atau arbovirus yang sekarang dikenal dengan genus Flavivirus dan nama famili Flaviviridae. Yang dimana virus dengue ini juga berbentuknya bulat dan virus dengue memiliki diameter nukleokapsid 30 mikrometer dan ketebalan selubung 10 nanometer sehingga permukaan virion kira-kira 50 nanometer. Nah, virus dengue juga stabil pada pH 7-9 dengan suhu yang rendah, namun relatif tinggi, tapi infektivitasnya akan cepat menurun. Oke, untuk ciri-cirinya seperti itu saja. Kemudian masuk ke dalam strukturnya. Jadi saya akan nyebutin strukturnya dari luar ke dalam. Jadi yang pertama itu ada surface envelope protein, yang dimana surface envelope protein ini berfungsi sebagai membantu untuk melekat pada permukaan virion dan juga untuk menginfeksi sel. Kemudian yang kedua adalah transmembran. Transmembran itu berfungsi sebagai pengangkutan nutrisi dan molekul serta energi konversi untuk melintasi organel dan sel. Nah, kemudian yang ketiga itu ada membran. Membran itu berfungsi untuk melindungi bagian dalam isi virus dan juga sebagai pengukur atau pemotongan partikel Denvi, dan juga dia sebagai partikel awal virus ke sel inang. Nah, kemudian yang keempat itu ada matriks. Nah, matriks itu untuk sebagai penghubung atau jembatan antara nukleokapsid atau inti dan selubungnya. Kemudian ada yang kelima itu kapsid. Kapsid itu berfungsi untuk melindungi materi genetik virus, serta dia juga untuk memfasilitasi siklus hidup melalui interaksi dengan faktor sel inang. Nah, selanjutnya ada RNA genom. RNA genom ini adalah cetakan untuk sintesis RNA tambahan, yang dimana sintesis ini adalah pembentukan protein dan juga pembentukan komponen virus. Nah, selanjutnya itu ada integrase. Integrase ini tuh enzim seluler untuk menyelesaikan integrasi melalui integrasi dengan memperbaiki zat, untuk memperbaiki zat ya. Jadi untuk memperbaiki zat gitu. Nah, kemudian ada
reverse. Nah, reverse ini tuh berfungsi untuk mengubah urutan RNA menjadi urutan DNA dengan melalui integrasi dan untuk menghasilkan suatu genom yang berbeda gitu. Nah, yang terakhir itu adalah protease. Nah, protease ini juga enzim, tapi dia enzimnya itu untuk memecah protein. Nah, jadi itu tadi ada 9 struktur beserta fungsi yang sudah saya sebutkan. Kemudian selanjutnya yang akan saya bahas itu ada penyebab dari penyakitnya. Demam berdarah itu disebabkan dari apa sih? Jadi virus dengue atau demam berdarah itu ditularkan dan disebabkan melalui virus dengue, yang dimana virus dengue itu disebabkan atau ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopus. Nah, nyamuk ini tuh sebagai vektor penularan virus ini. Jadi virus ini tuh ada di dalam tubuh nyamuk. Jadi sebelumnya nyamuknya itu terinfeksi oleh virus sehingga virusnya ini berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Kemudian nyamuk menggigit seseorang dan masuk ke dalam peredaran darah seseorang yang membuat seseorang itu dapat terinfeksi oleh virus tersebut. Jadi virus ini tuh adalah yang disebabkan dari nyamuk. Virus ini tuh ada di dalam tubuh nyamuk dan kemudian menginfeksi tubuh manusia melalui peredaran darah manusia. Sehingga ya, kalau misalnya tidak ditangani dengan baik itu akan menyebabkan resiko kematian. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan gejalanya nih. Gejalanya apa aja sih? Jadi gejala virus dengue ini, gejala akan muncul setelah 4-10 hari fase penggigitan atau terinfeksinya si virus itu akan ditandai dengan panas tinggi sampai 40 derajat Celcius. Adapun gejala lain yang terdapat gitu, yang pertama itu demam tinggi secara mendadak. Jadi gejala yang pertama itu demam tinggi secara mendadak. Yang kedua, rasa nyeri otot atau sendi pada sebagian tubuhnya. Yang ketiga itu sakit kepala dan sakit kepalanya itu ada di bagian mata. Yang keempat itu ruam-ruam yang muncul pada bagian kulit. Jadi setelah demam itu muncul ruam-ruam. Dan yang kelima itu ada bintik-bintik merah. Jadi paling sering ditandai itu dengan bintik-bintik merah. Kemudian yang terakhir itu mual dan muntah. Jadi itu tadi untuk penyebab dari virus gejala virus ini. Oke, selanjutnya untuk patofisiologi, izinkan saya kepada Pak Malik untuk saya mengambil handphone saya untuk membaca patofisiologi. Jadi ini patofisiologinya. Ya. Jadi saya akan jelaskan, nanti ada di sini juga. Jadi virus dengue itu adalah arbovirus ya, yang dia tuh dijangkit melalui gigitan nyamuk. Terus reinfection oleh virus dengue dengan serotip yang berbeda, sehingga bereaksi dengan antibodi. Yang pertama itu dapat menimbulkan respon peradangan, ada hipertemia dan menstimulasi medula vomiting. Pertama, hipertemia itu dia dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, kalau yang menstimulasi medula vomiting itu dapat terasa mual dan muntah, kemudian anoreksia, terus ke intake nutrisinya kurang dan dapat menyebabkan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, selanjutnya yang kedua itu terbentuk kompleks tadi yang bereaksi dengan antibodi, itu terbentuk kompleks antibodi dalam sirkulasi darah yang dimana dia dapat pengaktifan sistem komplement dan dilepaskannya anfilaktokin C3A dan C5A, kemudian melepaskan histamin yang bersifat vasoaktif dan juga permeabilitas dinding pembuluh darah, dan dia dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit dan juga kebocoran plasma interstisium yang dimana dia dapat menyebabkan penurunan jumlah cairan intravaskuler, kemudian peningkatan viskositas isi pembuluh darah, kemudian ada aliran darah yang terhambat, terus suplai oksigen ke jaringan tidak adekuat, kemudian ada metabolisme anaerob,
kemudian menimbulkan asam laktat di jaringan. Nah, tadi untuk metabolisme anaerob itu juga menyebabkan energi yang berkurang sehingga terjadi kelemahan dan juga menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari. Kalau yang penimbunan asam laktat di jaringan itu terjadi iritasi terhadap ujung-ujung saraf oleh asam laktat yang bisa disebut dengan nyeri. Nah, balik lagi ke bereaksi dengan antibodi yang ketiga itu ada trombositopenia. Jadi itu untuk potensial terjadinya pendarahan. Jadi trombositopenia itu untuk potensial terjadinya pendarahan. Kemudian itu dia terjadi perubahan status kesehatan anak dan anak harus dihospitalisasi sehingga dapat terjadi perubahan peran keluarga. Oke, untuk patofisiologinya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu klasifikasi dan jenis-jenis dari virusnya. Jadi klasifikasinya adalah virus ini itu merupakan arbovirus atau arthropovirus, berasal dari genus Flavivirus dan nama famili Flaviviridae. Dan virus ini memiliki 4 jenis selotip, yaitu DNV1, DNV2, DNV3, DNV4. Nah, kan tadi ya pada virus ini tuh terdapat jenis gitu. Nah, di jenisnya tuh tadi ada DNV1, DNV2, DNV3, DNV4. Saya akan jelaskan. Untuk DNV1 itu dia tuh cepat menyebarnya. Penyebarannya tuh sangat cepat namun tidak beresiko yang tinggi. Walaupun penyebarannya cepat, tapi dia tidak beresiko tinggi. Kalau yang DNV2 dan DNV3 itu virus yang tipe jenis yang sangat ganas dan tingkat keparahan yang tinggi dan resikonya juga sangat tinggi. Kemudian yang terakhir DNV4 itu paling jarang ditemukan dan dia juga tidak ganas seperti DNV2 dan 3. Oke, untuk klasifikasi dan jenis itu saja. Kemudian yang terakhir itu ada pencegahan dari virus ini. Bagaimana cara mencegahnya? Kemudian kalau sudah terjangkit bagaimana pengobatannya? Oke, untuk pencegahannya yang pertama itu memasang kelambu nyamuk. Nah, kemudian yang kedua itu menghilangkan sarang-sarang nyamuk yang menyebabkan sarang nyamuk. Yang pertama itu kan jangan suka menggantung baju terlalu banyak, kemudian jangan menumpuk sampah atau pokoknya menimbun sampah lah ya. Kemudian ketika ada genangan air, kalau bisa air itu dibuang dan atau menutup genangan air karena nyamuk itu bertelur di genangan air. Jadi supaya untuk menghindari dan mencegah terjadinya perkembangbiakan si nyamuknya. Kemudian ada selain menghilangkan sarang nyamuk itu, yang tiga itu vaksinasi yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian yang terakhir itu fogging. Nah, yang fogging ini tuh karena setiap wilayah atau daerah pasti ada kebijakan untuk fogging. Kalau misalnya kadang udah musimnya, pasti akan ada kebijakan fogging. Nah, kalau udah terjangkit bagaimana nih pengobatannya? Nah, yang paling pertama harus paling sering minum air putih karena jangan sampai tubuh itu kekurangan cairan. Ya, jadi yang paling penting itu adalah minum air putih yang banyak. Yang kedua, ketika sudah terjangkit itu kita pasti minum obat pereda rasa sakit seperti paracetamol gitu ya. Jadi kalau sudah terjangkit kita minum obat. Ya. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga itu cairan infus, memakai infus atau cairan vena kalau tidak salah, kalau saya tidak salah sebut. Nah itu memakai infus itu ketika si penderita itu sudah tidak bisa memasuki air lewat masuk cairan lewat mulut, jadi melalui cairan infus itu tadi ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf, dan bila ada saya belibet-belibet kata, saya juga minta maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.